Sesa waktu mabuk kendaraan ketika menuju ke Medan itu dirasakan apa aja gejala-gejalanya? Pertama keringat dingin. Ya. Keringat dingin terus kayak udah cuma diem doang. Lihat kiri kanan tapi makin pusing. Makin bener. pusing, makin berat. Mau noleh kiri kanan makin berat. Iya. Lihat kiri kanan udah berat, udah keringat dingin. Terus baru mulai dari sini kerasa di perut. Tapi baru bergejolak lah itu perut meminta untuk dikeluarkan. Tapi baru di perut. Makin lama, makin jalan terus udah sampai di situ kayak gitu. Iya. Akhirnya muntah. Bener itu gejalanya kayak gitu. Tapi setelah muntah agak redaan terus sampai pulang lagi. Iya, mabuk kendaraan itu khasnya adalah dia mulai dari sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi otak kita itu setiap saat mendapatkan informasi dari mata, dari telinga. Otak juga mendapat informasi dari otot-otot tubuh kita. Hai sahabat Sonora, kembali lagi di Kamu Sehat. Tentunya kita akan membahas seputar informasi-informasi kesehatan. Bukan Sesa yang ngasih tahu, tapi langsung aja kita akan mengundang narasumber kita, the one and only narasumber Kamu Sehat, Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dok San. Hai Sesa. Halo sahabat Sonora dimanapun berada. Semoga semua sehat dan bahagia selalu. Amin. Sumbernya banget sih Dok. Iya dong. Kenapa? Karena tidak mabuk. Jadi dulu waktu masih tinggal di Sumatera, di Jambi, di Palembang, kalau mau Natalan ke Medan, biasanya kendaraan nih roda 4, biasa mabuk. Suka mikir kenapa nih gitu kan. Mungkin ini juga pertanyaan dari sahabat Sonora, kenapa sih kok mabuk kendaraan itu gejalanya apa, terus kemudian pemicunya apa, dan sebenarnya mabuk kendaraan tuh apa sih Doksan? Mabuk kendaraan itu apa? Sebenarnya mabuk kendaraan itu suatu keadaan di mana otak bingung. Maksudnya bingung? Jadi otak kita itu setiap saat mendapatkan informasi dari mata, dari telinga. Karena di dalam telinga kita itu, di telinga yang bagian dalam itu ada cairannya, yang gerakan-gerakan cairan itu akan membantu kita menjaga keseimbangan tubuh kita. Dan otak juga mendapat informasi dari otot-otot tubuh kita. Jadi misalnya kalau kita mau melangkah, kita naikin kaki, ya kan, terus badan kita kan cenderung agak maju dikit ke depan, gitu kan. Nah terus cairan di dalam telinga yang bagian dalam juga berubah posisi, gitu kan. Nah otak akan mendapatkan informasi dari berbagai tempat, termasuk mata. Jadi kita ngelihat, oh agak berubah pandangan, gitu ya, pemandangannya berubah. Sehingga otak akan mengolah informasi tersebut dari berbagai sumber dan akan menghasilkan koordinasi tubuh yang baik, dimana kalau kita ngelangkah pas, anak tangganya pas, di situ tangga naik nih, di situ kaki kita diletakkannya pas dan kita nggak jatuh gitu. Demikian juga pada saat kita misalnya mau, kan pernah nggak Sesa kalau kita mau turun tangga atau turun undakan gitu kan, kita salah memperkirakan, misalnya kita meleng dikit gitu, rasa kayak mau jatuh gitu. Nah itu karena informasi yang didapatkan oleh otak kurang presisi, kurang komprehensif. Wow. Sehingga perkiraannya meleset, jadi kita kayak bluk mau jatuh gitu kan. Nah, ketika kita naik kendaraan, kita diam badannya, ya kan? Tapi mata kan mendapatkan informasi seolah-olah kita bergerak. Karena kan barang-barang kan pohon, jadi mata merasa bahwa ini bergerak. Tapi otot tubuh tidak, gitu kan? Terus di telinga, cairan di dalam telinga yang dalam itu juga menunjukkan informasi yang berbeda. Sehingga otak bingung sendiri, ini gimana sih, ini sebenarnya badan lagi jalan apa enggak gitu. Nah akibatnya otak akan membuat kita ngerasa jadi kayak, wah lagi keracunan nih. Nah responnya kita akan terpicu untuk mual dan muntah, karena itu merupakan reaksi otak atas ketidakcocokan berbagai informasi yang masuk. Dipikirnya wah keracunan nih, muntahin aja gitu. Bingung nggak? Enggak jelas kan? Lumayan jelas, aman. Nah tapi Dok, kenapa akhirnya ada orang yang tahan sama ada orang yang nggak tahan mabuk kendaraan? Nah susah juga ini mabuk kendaraan ini sebetulnya kalau ditanya penyebabnya apa, mungkin ada faktor genetik yang bermain di situ. Tapi mabuk kendaraan by the way nggak cuman ketika naik kendaraan ya, berbagai jenis kendaraan ya, nggak cuma roda 4, roda 2 juga kadang bisa, walaupun kemungkinannya lebih rendah. Transportasi laut, transportasi udara, dan juga ketika kita main di arena permainan, entah yang perahu, atau unta-anting, itulah, itu juga menyebabkan orang jadi mabuk kendaraan juga.
mabuk. Oh, berarti bukan mabuk kendaraan, spesifikasi kendaraan ya, tapi orang bisa mabuk nggak cuma di kendaraan, tapi juga kalau di tempat arena bermain itu juga bisa jadi mabuk karena yang diterima informasinya berbeda. Karena badannya diem, ototnya tidak bergerak, tapi dia bergerak. Mata menerima informasi yang bergerak, tapi badannya otot-otot di rangkanya tidak bergerak. Jadi otaknya bingung. Nah, kalau gejalanya nggak konsisten sih katanya. Ya ampun, susah nih kalau orang nggak konsisten. Nah, kalau gejalanya sendiri apa, Dok? Biasanya dia berkembang dari ringan, sedang, tambah lama tambah berat. Jadi mulai pertama tuh agak-agak mual gitu ya, keringet dingin. Oh iya, keringet dingin, benar. Mestinya aku yang nanya, Sesa waktu itu ngerasanya gimana? Oh iya benar juga, ya salah dong. Iya, coba Sesa waktu mabuk kendaraan ketika menuju ke Medan itu dirasakan apa aja gejala-gejalanya? Pertama keringet dingin. Ya. Keringet dingin terus kayak udah cuma diem doang. Lihat kiri kanan tapi makin pusing, pusing, makin berat, mau noleh kiri kanan makin berat. Iya. Lihat kiri kanan udah berat, udah keringet dingin, terus baru mulai dari sini kerasa di perut. Tapi baru bergejolak lah itu perut meminta untuk dikeluarkan. Tapi baru di perut, makin lama, makin jalan terus udah sampai di sini kayak gitu. Iya. Akhirnya muntah. Bener itu gejalanya kayak gitu. Tapi setelah muntah agak redaan, terus nanti ngulang lagi. Iya, mabuk kendaraan itu khasnya adalah dia mulai dari sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu. Sampai akhirnya dikeluarin. Tapi memang meskipun udah dikeluarin, kalau misalnya memang masih ada di kendaraan itu tadi si otak masih mikirnya adalah nggak sinkron, dia masih tetap akan keulang lagi mabuknya. Iya, tetap akan keulang. Tetapi kalau orang itu dibiasakan atau perjalanannya berjalan lama banget sampai berhari-hari gitu, lama-lama orangnya biasa. Oh, otaknya jadi pinter, belajar dia. Oh, ini lagi nggak konsisten gitu. Berarti kalau misalnya saya terus-terusan pulang ke Semarang naik ke Medan naik mobil, bisa nggak mabuk kendaraan lagi? Lama-lama bisa. Walaupun tidak semua orang bisa ya, tetapi beberapa orang otaknya itu bisa belajar beradaptasi sehingga mabuknya jadi makin lama makin dirasa ringan, makin lama mungkin bisa hilang. Dok, ini kan mabuk kendaraan. Kalau misalnya dokter main ini nggak, main sosial media nggak? Kadang-kadang little bit. Nah, waktu itu di Twitter sama di Instagram rame banget orang naik mobil, ya kan, mual. Terus sampai akhirnya ada satu scene lagi, ada pewangi mobil ditaruh situ, muntah-muntah. Ada pengaruhnya nggak, Dok? Apakah kemudian kalau pewangi mobil yang ada di dalam mobil ini berpengaruh juga untuk si mabuk kendaraan tadi? Sebenarnya wewangian aroma itu bisa bagai pisau bermata dua. Jadi beberapa wewangian, beberapa aroma bisa memicu timbulnya mabuk kendaraan, tetapi beberapa aroma bisa meredakan mabuk kendaraan. Jadi kalau misalnya yang memicu biasanya personal sih ya. Ada orang yang nggak tahan bau-bau yang tadi saya bilang, iya. Atau mungkin bau cat. Kalau kita beli mobil baru kan suka ada bau baru gitu ya. Nah itu juga beberapa orang nggak tahan gitu. Tapi kalau bau yang meredakan mabuk kendaraan biasanya itu bau-bau eukaliptus. Minyak kayu putih baru. Iya, minyak kayu putih gitu. Bau-bau chamomile gitu yang menenangkan, lavender gitu, yang bau-bau yang enak. Tetapi bauan ini sifatnya personal. Jadi kalau memang nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa. Jadi kalau memang sahabat Sonora rasa mabuk kendaraan, cobalah berbagai aroma gitu. Mana yang membantu, mana yang memperparah. Cara ngobatin si mabuk kendaraan, kan tadi kan udah kenal mabuk kendaraan apa segala macam. Ini saya sampai sekarang aja kalau misalnya naik mobil deh, ini kan lebih seringnya naik mobil kan, naik roda 4. Kemanapun itu, apalagi kalau jalannya belok-belok, itu tuh sampai sekarang pasti masih mabuk. Ada nggak sih cara ngobatinnya, Dok? Sebetulnya ada obatnya sih, Sesa. Itu personal juga nggak? Enggak. Obat-obat biasanya yang digunakan itu, yang paling umum digunakan itu antihistamin. Antihistamin itu bikin ngantuk. Jadi kalau minum antihistamin, minumnya kira-kira setengah jam sampai 1 jam sebelum waktu berangkat. Tapi ada juga obat yang ditempelkan di belakang telinga seperti semacam koyo. Tapi itu mesti ke dokter karena nggak dijual bebas. Kalau untuk obat mabuk kendaraan kan banyak tuh yang dijual bebas. Boleh menggunakan obat minum atau tadi menggunakan aroma-aroma yang aroma tertentu, misalnya sukanya eukaliptus, boleh misalnya nyium-nyium bau minyak kayu putih gitu kan. Atau bisa menggunakan tips dan trik supaya tidak mabuk kendaraan tanpa melibatkan konsumsi obat-obatan. Oh, apa tuh, Dok? Ada dong. Jadi kalau kita duduk, kita menghadap ke arah tujuan.
sana. Jadi kalau tujuannya ke depan, kita menghadap ke arah depan. Jadi jangan duduk di samping atau Cangkut ya. ke belakang, atau menghadap belakang gitu. Terus kalau bisa duduk di paling depan, entah yang sopirnya atau co-pilotnya di sampingnya sopir gitu. Depan nih. Nah, kemudian kalau misalnya rasa udah mulai mabuk kendaraannya itu mulai memberat, coba berhenti sebentar. Ini kan ceritanya roda 4 kan ya. Benar. Berhenti sebentar atau buka jendela supaya ada udara seger. Tapi kalau misalnya mabuk udara, pesawat kan nggak bisa buka jendela gitu kan. Beli kipas atau arahin fan yang di atas itu kan, di atas ada fan, arahin ke muka supaya ada udara segarnya. Itu akan membantu mengurangi gejala-gejala mabuk kendaraan. Yang pertama itu. Yang kedua, perut harus diisi. Jadi jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar, pas aja di tengah. Ngisinya dengan sesuatu yang tidak terlalu berminyak, tidak terlalu asam, dan tidak terlalu pedas. Jadi yang plain aja. Berapa jam sebelum keberangkatan gitu, Dok? Ya sebenarnya sih nggak ada aturan tapi berapa jamnya. Kalau berangkat jangan sampai kosong aja. Jangan kosong, tapi juga jangan kekenyangan. Ya. Terus hal berikutnya, kepala ini jangan banyak bergerak. Jadi kepala diem aja dalam satu posisi, pandangan ke arah depan, kalau bisa ke arah objek yang cenderung tidak banyak bergerak, misalnya ke horizon. Jadi mandangnya jauh gitu, supaya kalau kita ngelihat pohon-pohon gitu, zup itu malah tambah pusing, karena mata kan dapat informasi, ini sesuatu bergerak, berarti badan lagi bergerak, kok badannya diam gitu kan. Jadi otak makin bingung. Jadi arahkan pandangan ke sesuatu yang tidak bergerak. Dok, handphone kan nggak bergerak. Gitu benar, kan. Benar. Iya kan. Jangan, karena ketika kita mengarahkan pandangan ke handphone itu cenderung makin parah gitu ya. Terus bebauan tadi udah ya, yang memperparah dan yang meringankan. Terus kadang-kadang pada beberapa orang makan permen jahe atau minum air jahe, terutama yang hangat, itu bisa membantu juga. Berarti kalau untuk naruh minyak kayu putih ke sini, ke boleh, karena kan kecium dari leher. Boleh. Karena kan kecium juga. Berarti itu obat oles gitu juga boleh. Kan ada juga yang di itu kan. Itu juga boleh, sepanjang orang tersebut merasa nyaman dengan aroma yang digunakan, itu boleh digunakan juga. Nah ini sahabat Sonora, kalau misal memang Anda mau mudik atau misalnya Anda mau pergi pulang kampung tak kemana, mungkin bukan mudik lebaran Idul Fitri gitu ya, atau kemanapun Anda, kalau memang Anda adalah sama seperti saya, satu tukang mabuk gitu ya, mungkin tadi beberapa caranya bisa dilakukan juga ya. Jadi jangan ngelihat pohon, lihatnya horizon aja agak jauhan, biar nggak terlalu pusing. Atau juga kalau misalnya Anda punya minyak kayu putih, obat-obatan apa segala macam, bisa ditaruh untuk meringankan. Kalau nggak tidur. Tapi tidur kadang lebih ekstrim gak sih, Dok? Karena tidur nggak kelihatan apa-apa, tapi kayak jalan malah jadi. Tapi kan orangnya jadi gejalanya itu jadi nggak kerasa kan, karena dia ketiduran. Kalau nggak bisa tidur, dialihkan perhatiannya, diajak ngobrol yang seru-seru, ngegibah. Jujur, dijamin anti mabuk. Dok San, terima kasih. Sudah ada tipsnya, sudah sedikit mengenal juga nih Sasa yang si mabuk kendaraan. Kayaknya besok kalau misalnya mau pergi jalan jauh harus menyiapkan banyak sekali hal-hal untuk mencegah ataupun untuk mengurangi rasa mabuknya. Ya. Dan untuk Anda sahabat Sonora, kalau misalnya Anda juga adalah tukang mabok sama seperti saya, atau mungkin Anda juga punya rekomendasi juga mungkin, Dok ya, boleh dikirim juga di kolom komentar silakan. Atau Anda mau merasa kalau wah informasi ini penting banget nih karena ternyata teman saya atau tetangga saya orangnya mabok, silakan Anda boleh share, boleh like, boleh subscribe, tentunya untuk mendapatkan informasi-informasi kesehatan lainnya dari Kamu Sehat. Tapi closing terakhir, Dok San, jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi di episode